Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang software pada bidang pertambangan di mata kuliah Geologi Komputasi. Di sini yang beranggotakan saya sendiri atas nama Muhammad Dufitri Al-Qudus dengan NIM 005, Aldi Nofrianda NIM 014. Baiklah, langsung saja dimulai. Di sini pertama ada software Mindscape, di mana Mindscape ini merupakan software perencanaan tambang terpadu yang dirancang khusus untuk industri pertambangan, mencakup semua aspek informasi teknis tambang, mulai dari data eksplorasi hingga penjadwalan produksi tambang. Cara Mindscape mendukung berbagai macam software aplikasi, khususnya memungkinkan kita secara interaktif membuat dan mengolah model-model geologi 3 dimensi serta desain tambang. Mindscape ini direncanakan untuk digunakan oleh semua profesional tambang, termasuk surveyor, geologis, dan mine engineer. Fleksibilitas yang dimiliki oleh Mindscape memastikan bahwa software tersebut dapat digunakan dalam perencanaan tambang jangka pendek dan jangka panjang untuk tambang batu bara dan biji. Mindscape memiliki interface intuitif yang disebut Graphical Text Interface atau GTI. Interface tersebut menjadikan pekerjaan kita lebih mudah dikerjakan sehingga lebih efisien dan mengurangi kebutuhan pelatihan. Nah, masuk ke poin pertama, di sini ada Project Mindscape, di mana semua pekerjaan dalam Mindscape ini didasarkan pada project-project yang secara umum disesuaikan dengan operasi tambang atau operasi eksplorasi. Project-project tersebut memungkinkan pekerjaan dapat dikelola secara logis sehingga memudahkan dalam manajemen dan pengaksesan. Pada poin kedua ini, pada komponen interface ini ada GTI, Graphical Text Interface, Windows, terus ada Page, CAD, Computer Aided Design pada Windows, terus Form, bahasa pemrograman, Modules, dan Libraries and Tools. Di sini pada poin ketiga ini ada produk-produk Mindscape, yang dimana produk ini adalah plugin atau perangkat lunak khusus dipadukan dengan aplikasi Mindscape. Produk plugin ini memberikan kehandalan dalam aplikasi dan fungsi-fungsi tambang yang khusus pada operasi-operasi tertentu. Produk pada Mindscape ini meliputi, pertama itu ada drill hole database. Terus yang kedua itu ada stratigraphic modeling, ada blocking modeling, open cut planning, underground planning, scheduling, mine surveying, whole road design, drill and blast, drilling modeling. Selanjutnya di sini pada poin B ini nih, di sini kita bagaimana memulai software Mindscape. Apabila kita ingin menjalankan software Mindscape, pertama ini langkah yang harus diperhatikan yaitu dari icon Mindscape-nya ini yang terdapat pada desktop. Yang kedua, kita bisa memilih nama project name. Setelah itu, pada file ini akan menampilkan director project di mana Mindscape dimulai. Setelah itu baru kita dapat pilih nama project, dapat dipilih dari daftar pilihan pull down jika diperlukan. Nah, langkah selanjutnya ini pilih tombol create project untuk membuat project baru. Langkah yang keempat ini pada application kita pilih aplikasi yang diinginkan, misalkan start model dari daftar pilihan pull down. Setelah itu pada restore nanti kita bisa pilih jika ingin merestore grafis yang ditampilkan sebelum pada saat aplikasi ditutup. Yang keenam ini pilih OK. Terus pada Windows GTI akan ditampilkan. Next, di sini ada tampilan berupa software Mindscape. Terlihat di sana pada poin pertama ini ada menu bar, yang dimana ini suatu item page permanen yang terlihat setiap saat dan tidak dapat diturun on atau di turn off. Menu bar ini terdiri dari pilihan-pilihan di mana kita dapat melakukan action yang bersifat global terhadap current session. Terus yang kedua ini ada toolbar, yang dimana toolbar ini menampilkan informasi status current page dan terdiri dari shortcut dan field yang menunya dapat dipilih sewaktu-waktu. Komponen pada toolbar page Mindscape
selalu ada untuk semua page. Toolbar dapat dikonfigurasikan di turn on dan turn off sesuai dengan yang diinginkan. Ketiga ini ada icon bar, di mana icon bar ini adalah suatu menu yang terdiri dari palette dan tombol icon yang dapat dipilih sewaktu-waktu. Icon bar ini dapat dikonfigurasikan di turn off dan turn on sesuai dengan yang Anda inginkan. Terus yang keempat ini ada work area, di mana work area ini adalah CID Windows yang digunakan untuk menampilkan dan memanipulasi elemen grafis. Yang kelima di sini ada feedback area, yang di mana dia ini menyediakan informasi dari page work area secara terus-menerus pada informasi dan nantinya akan ditampilkan di bawah work area. Selanjutnya ada from area, di mana ini akan menampilkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk berhubungan dengan icon current page yang dipanggil. Setelah itu ada message feedback area. Ini terdiri dari informasi dan peringatan yang berhubungan dengan proses-proses sistem. Terus ada docking area. Ini untuk menampilkan current status dari setiap model batch yang dijalankan dan ditandai oleh icon yang menandakan status batch tersebut. Setelah itu ada status bar, di mana ini ditampilkan langsung di bawah page feedback area dan menampilkan aktivitas GTI yang sedang berlangsung. Next, mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya Aldi. Oh baik, yang selanjutnya yaitu software survey. Kemudian yang pertama adalah pengertian software survey sendiri. Jadi survey adalah software yang sudah dikenal di dunia pertambangan tidak hanya untuk engineer, tapi juga dapat digunakan untuk geologi, surveying, dan juga untuk IT dan finance. Survey itu mudah digunakan dan fleksibel dalam penggunaannya untuk beberapa bidang pekerjaan untuk geologi, surveying, dan engineer. Untuk yang poin B adalah output software survey. Jadi output software survey antara lain yang pertama yaitu pembuatan kontur, yang kedua geologi database, dan yang ketiga adalah block model. Next. Nah, ini merupakan tampilan dari software survey di mana untuk gambar yang bawah itu merupakan bagian kecil pada gambar yang di atas. Jadi gambar yang di bawah itu terdiri dari file, edit, create, cosplay, view, incur, file boots, surface, volumes, plotting, customize, dan help. Jadi semua perintah itu sangat diperlukan untuk di dunia pertambangan. Next. Yang ketiga adalah software MineX. Pengertian software MineX. MineX merupakan software aplikasi tambang yang memberikan gambaran tentang perencanaan dan desain tambang. Software ini sangat cocok digunakan untuk tambangan ataupun mineral, tapi bisa juga diimplementasikan pada tambang batubara. Sebenarnya, tujuan utama dari sebuah perencanaan tambang dengan software MineX adalah untuk menentukan nilai bersih atau NPV dari cadangan mineral. Untuk melakukannya, pengguna harus terlebih dahulu membangun dua model, yaitu model geologi dan model teknik. Next. Selanjutnya yaitu beberapa tampilan software MineX. Di sini terdapat 3 gambar yang merupakan bagian dari software MineX yang sudah dilakukan pengolahan terhadap data yang ditentukan. Next. Baik, yang keempat adalah software expect. Pengertian software expect. Expect adalah mining software yang dikhususkan untuk proses scheduling. Ada 3 bagian penting yang ada di dari ketiga bagian itu, biasanya proses kerjanya berurutan. Yang pertama adalah proses dalam main database, kemudian diikuti proses kalender database, dan diakhiri dengan proses setup scheduling skenario. Expect itu sendiri merupakan besutan dari Rans Peacock Minarcos yang telah digunakan oleh para insinyur pertambangan dunia sejak tahun 1980 untuk merencanakan produksi,
mengidentifikasi di mana mineral atau batuan yang digali, di mana untuk membuang limbah, dan peralatan apa saja yang diperlukan untuk memenuhi target produksi. Jadi software ini dirancang khusus untuk permodelan cadangan, forecasting produksi, dan analisis ekonomi. Software ini disebut paling canggih dan memiliki kinerja yang paling bagus dari segi resolusi dan sequence. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu fitur expect. Yang pertama adalah mengintegrasikan dengan semua paket permodelan geologi yang besar. Kedua, penerapan untuk setiap operasi pertambangan. Ketiga, menyelidiki, menghitung, dan melaporkan penggunaan alat-alat yang sangat disesuaikan. Yang keempat, memvisualisasikan 3D animasi data. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat penggunaan expect. Yang pertama, memiliki schedule yang praktis dengan prediktabilitas yang lebih besar. Kemudian yang kedua, menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas main, plan, dan engineer. Yang ketiga, mengadopsi standar proses perencanaan untuk memberikan hasil perusahaan yang konsisten. Yang keempat, menghasilkan schedule yang akan memiliki kredibilitas di semua tingkatan. Yang kelima, meningkatkan fleksibilitas perencanaan dan forecasting. Yang keenam, memaksimalkan nilai kinerja untuk sekarang dan masa depan. Yang ketujuh, memecahkan masalah kompleks pertambangan yang dihadapi. Next. Baik, ini adalah daftar pustakanya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.